Ini siang untuk hari ini kami awali dari informasi mengenai adanya kecelakaan maut yang melibatkan dua pengendara motor di Jalan Raya KSU Sukmajaya, Kota Depok dini hari tadi. Satu orang meninggal di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala. Tabrakan dua pengendara motor terjadi di Jalan KSU Kota Depok, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat satu pengendara motor tewas seketika di lokasi kejadian karena luka parah di kepala. Warga dan pengguna jalan yang melintas kemudian mengevakuasi jasad korban ke tepi jalan dan membersihkan darah korban di lokasi kejadian. Menurut saksi mata, kedua korban yang datang dari arah berlawanan memacu motornya dengan kecepatan tinggi dan tidak sempat lagi menghindari tabrakan. Berarti adu banteng? Iya, kayaknya begitu. Dua-duanya sama-sama sendiri, Mbak? Ngeliatnya sih sendiri yang terjatuh, tapi yang sebelah sana mah nggak tahu, langsung dievakuasi ke sana. Kenceng nggak sih, Mbak, suaranya? Kenceng sampai keluar api motor yang di situ tuh, sampai nabrak yang barisan motor yang di situ. Polisi yang tiba di lokasi kemudian membawa jasad korban ke RSUD Cibinong, Bogor. Sementara dua motor yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit Laka Lantas Polres Metro Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polisi menggerebek kelompok geng motor yang kerap meresahkan masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, komplotan geng motor ini sering melakukan aksi tawuran dan juga melintasi jalan raya dengan menggeber-geber sepeda motor berkenal potbrong. Inilah rekaman kamera amatir warga yang merekam aksi komplotan geng motor Texas menggebar-gebar knalpot brong dan mengacungkan senjata tajam di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Aksi para geng motor ini meresahkan warga dan viral di media sosial. Menanggapi keluhan warga, polisi menggerebek markas geng motor Texas di Jalan Menteng Raya, Medan Dene, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, sejumlah anggota geng motor tengah asik bermain judi. Usai dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan satu senjata tajam jenis parang. Yang kita amankan sementara 10 orang, tim masih pengembangan karena kita masih mengejar ketua geng motor tersebut. Ini geng motor apa? Yang kita amankan ini dari geng motor Texas yang tadi ikut konvoy di Kota Medan. Barang bukti yang kita sita ada kan? Sementara yang satu sajam, ya, itu berupa kelewang. Kemudian tadi pada saat kita amankan di markas mereka sedang bermain judi kartu. 10 pemuda yang diduga anggota geng motor ini diboyong ke Satreskrim Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Saat diperiksa, 10 pemuda ini mengaku hendak melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain yang sudah janjian lewat media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, emak-emak gerebek tempat penjualan obat keras atau obat ilegal yang berkedok toko kelontong di Kota Depok, Jawa Barat. Maraknya penjualan obat ilegal ini membuat resah masyarakat. Sejumlah emak-emak ini mengamuk saat menggerebek sebuah toko obat yang diduga menjual obat-obatan terlarang atau ilegal di Jalan Jakarta Bogor, Curug Bojong Sari, Kota Depok. Cari obatnya, cari! Emak-emak pun memaksa masuk dan langsung melakukan penggeledahan. Tuh obatnya. Saat digeledah ditemukan beragam jenis obat-obatan terlarang seperti tramadol. Setelah aksi penggerebekan, penjaga toko kemudian diserahkan ke pihak kepolisian. Jangan comot. Penggerebekan berawal dari aktivitas anak muda yang mencurigakan di lokasi tersebut. Yang berapa ibu warga sini juga, ibu yang pada ngumpul rame sampai macet total kemarin lah gitu jadiannya. Warga pun meminta pihak kepolisian untuk menutup toko tersebut untuk menghindari dampak negatif yang meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik dilakukan dua emak-emak di Rejang Lebong, Bengkulu. Dua emak-emak ini membubarkan perkelahian antar sekolah. Aku kirim petunjuk. Inilah detik-detik dua orang emak-emak yang juga pemegang kamera ponsel di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu berupaya membubarkan perkelahian antar pelajar di Desa Kesambe, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
Dalam video 50 detik ini, kedua wanita mengendari motor sembari merekam, memarahi, serta mengancam akan memviralkan kejadian tersebut pada para pelajar yang diketahui sedang berkumpul untuk melakukan aksi perkelahian antar sekolah. Ada yang ini pukul-pukulan kemarin? Udah ada pukul-pukulan anak yang baju oranye itu nanti kena pukul dari sana. Oh, yang baju oranye kena Iya, pukul? sempat itu, ya, saat itu tinjuan. Tapi lawannya aku udah nengok Nian kemarin. Jadi itu duel 1 lawan 1 gitu ya? Tidak ada keroyokan, tidak sih. Tidak keroyokan, cuman itu mereka itu mungkin anak-anak ini nonton gitu ya? Karena mungkin yang ini kawan, mungkin nganter, apa yang mana tidak ngerti. Pokoknya tahu-tahu rame ya. Untuk saat ini, belum diketahui sekolah mana saja yang terlibat dalam aksi. Mengingat banyaknya sekolah yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong yang motif seragamnya relatif mirip. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar MTS yang juga atlet sepak bola di Tasikmalaya, Jawa Barat, ditemukan tewas bersimbah darah dan tergeletak di Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban yang merupakan pemain sepak bola Persikotas Kota Tasikmalaya U14 itu mengalami luka serius di bagian kepala. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Tangis histeris keluarga langsung pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka di Kampung Pelang, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban sebelumnya menjalani otopsi di Rumah Sakit Sartika ASI Bandung setelah mengalami luka serius di bagian kepala. Korban berinisial GGM, usia 14 tahun, merupakan seorang pelajar Madrasah Sanawiyah dan merupakan atlet sepak bola yang sudah malang melintas di berbagai pertandingan. Bahkan korban diketahui seorang pemain Persikotas Kota Tasikmalaya U14. Korban ditemukan tewas di pinggir Jalan Raya Letjen Mashudi, tepatnya di Kampung Negla, Kelurahan Setiajaya, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Kematian korban diduga akibat penganiayaan oleh geng motor yang beraksi di lokasi tersebut. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti kematian korban. Korban diketahui membonceng temannya yang juga terluka akibat insiden ini. Usai kejadian, korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Karena luka korban yang janggal, petugas kepolisian akhirnya membawa korban ke Rumah Sakit Sartika ASI Bandung untuk dilakukan otopsi. Ya, awal kejadiannya pertamanya banyak motor, itu kayak geng motor, gaur-gaur motor gitu. Ada datang lagi motor, beda lagi suaranya, mungkin ada 3 motor gitu. Cuman nggak lama kedengeran kayak bruk gitu, nggak tahu dilempar, nggak tahu dipukulin gimana, nggak tahu. Terus nggak lama gitu dianya bilang udah pulang gitu. Jam berapa itu, Bu? Itu sekitar jam 1-an. Jam 1 malam. Informasi yang dihimpun dari tetangga korban yang membantu membawa korban ke rumah sakit menjelaskan bahwa korban mengalami luka serius di bagian kepala. Korban yang masih duduk di kelas 2 MTS ini diketahui berangkat dari rumah sekitar pukul 5 sore bersama temannya yang juga mengalami luka. Mereka dikabarkan sempat bermain di kawasan Kompleks Olahraga Dadaha sebelum kejadian.